Ketika kamu lihat pocong di kebun, apa reaksimu? Ada pocong di kebun, lari. Karena jangan main-main sama pocong. Kembali lagi di Bukan Cerita Biasa. Nah, ini adalah episode pertama dari program Bukan Cerita Biasa, yaitu Remas, reaksi misteri aneh dan seram. Oke, baik. Jadi di Remas ini kita akan mereaksi berbagai macam video tentang penampakan-penampakan yang ada di sosial media dan di internet. Seperti yang kita ketahui saat ini kan banyak banget tuh video-video yang katanya sih video penampakan. Betul. Tapi di sini kita akan kupas, kita akan reaksi apakah benar video-video itu asli atau palsu. Kita menemukan 5 video yang akan kita bahas di konten kali ini. Oke, baik, mungkin tanpa basa-basi langsung aja kita masuk ke video pertama. Oke, kita akan play ya. Oke, kayak di pasar nih kayaknya. Di area toko-toko yang udah tutup nih ya. Iya. Wait, apa tuh? Oh. Oke, jadi video pertama ini lokasinya sepertinya di pasar ya. Betul. Pasar tradisional, di ruko-ruko biasanya ada kayak gini lah kalau teman-teman pernah ke pasar tradisional. Bukan pasar tradisional, lebih ke modern. Oh, udah modern ya? Udah ini modern ruko-ruko gitu. ya maksudnya. Iya. Tapi di dalam pasar kan biasanya kayak kios-kios toko, betul. Nah, ini kayaknya sih kayak dua orang cewek yang mungkin dia lagi bikin konten gitu, betul. kayak catwalk dan sebagainya. Kebetulan pintu rukonya itu biasanya pakai rolling door ini Betul, kayaknya. itu rolling door yang ditarik ke atas. Gerak-gerak sendiri. Nah, tapi gini, kalau menurut sudut pandang saya, kita lihat ya, ini kan rolling door, dia gerak-gerak sendiri nih. Asumsi ada 2 kemungkinan sih. Yang pertama, mungkin nggak kalau ini di dalamnya ada orangnya, Zal? Bisa jadi. Jadi mungkin di dalam kios itu memang ada orangnya yang dia mau keluar. Iya. Dan atau kan biasanya memang ada beberapa ruko yang ditinggali gitu sama pemiliknya, mungkin karena barang-barangnya masih ini penting-penting banget gitu. Atau mungkin itu Atau barang yang penting apa? Akhir bulan lagi stok opnam. Jadi stok-stoknya dihitung semua. Ya, asumsi pertama dari saya mungkin bisa jadi di dalam ada orangnya gitu. Terus dia mungkin karena dengar ada 2 orang di luar yang lagi beraktivitas, padahal itu mungkin lagi malam ya kan. Dia mau keluar atau mau ngecek dan sebagainya, dua mbaknya ini parno gitu. Ya, terlanjur takut karena posisi emang itu kelihatan udah sepi banget, dan sudah tidak ada aktivitas selain mbak-mbak berdua ini. Jadi nuansa horornya makin terasa, apalagi tahu-tahu rolling door-nya gerak sendiri, padahal mereka lagi asik bikin konten. Oke, baik, kita mungkin ke kesimpulannya, Zal. Menurutku ya, video ini asli atau palsu? Kalau menurut saya pribadi ini asli. Betul, video ini asli karena tidak ada editan di dalam video ini dan tidak menjelaskan kalau itu memang konten horor. Itu emang diangkat sendiri ya. Terlepas di dalam itu orang atau apa hantu, tapi mereka seperti nggak kenal gitu dengan orang yang punya ruko. Jadi saya mengatakan ini tetap asli ya. Tetap asli. Karena pendapat saya pun juga tadi maksudnya sifatnya cuma asumsi, masih perlu dipertanyakan juga, perlu diverifikasi kalau pengen tahu aslinya ya kan, bahwa ini asli atau enggak. Ya pasti settingan atau enggak. Kalau saya mengatakan ini asli, nggak settingan. Kamu Zal? Video ini asli tanpa settingan. Oke. Nah, buat teman-teman mungkin yang berbeda pendapat, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, baik, Zal, kita akan lanjut ke video berikutnya. Video berikutnya kita akan buka ini nih. Oke. Pocong mati untuk kedua kalinya. Namanya serem banget nih. Ini apa ini? Kasian. Ya ini nanti story kita blur ya, karena agak terlalu. Oke. Ini kita ceritain dulu ya mungkin ya, dari sisi videonya kita breakdown dulu. Ini mungkin kayak di kebun gitu. Di kebun. Dan di situ ada katanya kayak apa? Seakan-akan ada pocong lah ini.
Cuman menurutku ini pocongnya udah jelas banget. Kalau biasanya secara psikologis lah, teman-teman mungkin lihat pocong, mungkin kamu jawab. Ketika kamu lihat pocong di kebun, apa reaksimu? Ada pocong di kebun, lari. Karena jangan main-main sama pocong. Oke, jadi secara psikologis pun nggak masuk akal gitu loh. Karena kalau seandainya itu memang pocong beneran, itu kelihatan pastilah secara psikologis kita semua pasti lari dulu itu. Nah, seandainya beneran juga itu, jadi yang namanya setan, dao jin dan sebagainya menurut orang-orang pinter ya, dan mungkin dari beberapa teman-teman saya kan kebetulan punya teman-teman juga yang anak-anak indie gitu. Sorry, malah nyebut merek. Anak industrial. Indigo, anak-anak indigo itu yang namanya mereka itu nggak bisa langsung secara literal kayak gini gitu, menampakkan secara fisik gitu. Iya. Bisa dibilang. Nampak pun kadang-kadang nggak bisa disentuh gitu loh. Nggak sesimpel seperti ini. Nah ini jelas banget tadi waktu ketika dia ditusuk gitu dengan bambu atau kayu lah ini sama mas-masnya yang nggak tahu namanya siapa, gerakannya aneh jadi jelas seperti kayak boneka gitu. Betul. Jadi emang waktu ditusuk tongkatnya gerak-gerak gini, pocongnya ikut gerak. Harusnya setelah ditusuk tembus. Setan kalau ditusuk tembus gak? Aku nggak pernah tusuk setan sih. Jadi kesimpulannya video ini adalah palsu. Jelas ini settingan dan fake banget, tujuannya jadi sensasi dan sebagainya. Betul. Nah buat teman-teman yang nggak sependapat atau mungkin punya pendapat lain, tulis di kolom komentar. Baik, kita lanjut ke video berikutnya, video ketiga ya. Oke, yang ini aja. Iya. Asal aku harus nonton pada. Oke, ini jump scare banget, sial. Ini kaget saya jujur. Ini jadi videonya dia kayak ada lingkaran gitu, ternyata di prank. Saya keren dia lagi sholat, terus penampakannya di belakang. Prank ya. Ternyata. Jadi ini bukan video horor, video aneh sih lebih tepatnya. Yang ini saya bisa pastikan videonya asli. Tanpa rekayasa. Rekayasa tujuannya adalah untuk ngeprank. Betul. Jadi ini nggak masuk kategori dong misal ini. Karena ini kan jelas video prank nih, bukan video horor, nggak ada penampakan nih. Tapi kan seram. Ngagetin sih lebih tepatnya, nggak seram. Jadi mungkin klasifikasinya untuk video ini tuh lebih ke nggak masuk ke kategori lah untuk video yang kita review. Jadi mungkin kita skip aja sih, nggak bisa kita bahas. Next ya. Setuju ya teman-teman ya? Kita akan lanjutkan nih. Oh, ini mbak-mbak kayaknya lagi kayak di gang gitu ya. Oh, lagi dikejar. Kejar sama siapa nih? Entah. Wih. Wah. Stretching. Oke. Iya. Itu ya videonya. Jadi kalau dilihat dari kualitas videonya, ini seperti direkam pakai CCTV. Betul. Nah, kemudian kan tadi ada orang lari gitu kan. Mbak minta tolong, dia lari. Jadi mungkin. Tapi larinya dia dari sini, Zal. Dari mana? Oh, motor. Dia naik motor nih. Nih naik kayak motor atau tunggangan atau apa gitu. Terus dia turun, dia ngejar. Terus dia tiduran di situ. Tiba-tiba hilang. Oke. Ada dua hal yang perlu digarisbawahi di video ini ya. Kalau ini analisisku ya, Zal. Ini bisa dilihat video ini, kita tarik mundur ya. Jadi ketika dia push up, saya lihat di bagian atas ini, itu ada bagian yang hilang juga. Nah. Oke, ya. Nih, jadi kembali lagi ke awal. Jelas video ini settingan. Betul. Jadi kesimpulannya adalah palsu menurutku. Tapi menurut kamu kan belum berpendapat. Menurutku juga palsu karena ngapain setannya tiba-tiba jatuh, stretching, nggak masuk akal. Kalau dia mau bener-bener all out mau nakut-nakutin, yang pasti dia pasti harus lari ngejar mbak-mbaknya yang dikejar tadi, harus sampai ketangkap. Atau bisa juga gini sih video ini ya. Mungkin ini memang video ini seperti tadi memang dia lari karena takut orang ini gitu. Cuman kalau dari hasil kemudian dilihat orang dan kemudian diedit.
Misalkan dia hilang, bisa jadi skenario-nya kayak gitu juga sih. Bisa ada kemungkinan kayak gitu sih. Jadi yang pasti kalau aku masih berasumsi bahwa ini tetap settingan sih. Betul. Oke, fix sudah kita putuskan. Nah, buat teman-teman boleh komen di bawah pendapat tentang video ini ya. Baik, kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Oke. Ini di apa tuh? Betul tuh. Oh, kaki. Wah, Akbar. Stop! Anjir, terbang. Anjir. Setan kakinya tidak napak. Dan itu jelas-jelas kakinya napak ke tanah, dan waktu dia mau loncat, ancang-ancang dulu. Lihat gak? Tadi kakinya agak ditekuk, terus dia loncat. Nggak mundurin lagi ya? Nggak bisa langsung terbang, set gitu. Tapi dia butuh ancang-ancang dulu. Wah, kurang. Oke, saya pun sama berpendapat gitu, Zal. Jadi ini memang mungkin direkam pas lagi hujan karena kayaknya basah gitu kan. Entah di apa gitu. Terus jelas dari sisi saya yang saya lihat, ini cuma ya memang kaki biasa. Ini kakinya mungkin dikasih karena cat air atau apa biar kakinya seakan-akan itu kayak berdarah dan sebagainya. Cuman jelas ini dia lompat biasa, nggak terbang. Lompat biasa. Anjir, terbang. Anjir. Terlalu heboh. Berlebihan lah. Settingan yang berlebihan sih. Betul. Jadi kesimpulannya adalah palsu. Kalau aku jadi masnya ada posisi kaki di sebelah situ ya. Nggak mungkin kameranya tak balikin ke sini. Secara logika nggak mungkin. Secara logika kita lagi nyari di tempat ya atau di sesuatu dan itu lihat kaki. Kepikiran kerekam atau kamu milih lari? Lari sih. Secara psikologis normalnya. Betul, normalnya mungkin, lari. Mungkin dia pemberani lah. Tapi saya yakin kerekamnya nggak fokus terus di kaki gitu. Pasti dia naik-naik. Kalau bisa dibilang pemberani pun, kenapa larinya waktu setan itu terbang? Baru terbang, anjir. Kenapa nggak waktu balikin kamera lihat kaki? Baru dia lari. Ya, jadi seakan-akan dia pengen nunjukin keanehan dari kaki itu. Kalau mungkin kalau memperlihatkan kakinya aja kayak udah biasa. Jadi secara settingannya itu terlalu dalam banget gitu loh, sampai nggak kelihatan itu settingan. Nggak settingan. Oh iya. Videonya asli. Setannya bohongan. Atau penampakannya bohongan. Fokus kita kan di situ. Betul. Jadi penampakannya adalah palsu. Oke. Tadi berarti udah berapa video, Zal? 340. 4 ya. Ya tadi kan yang kita dikerjain pas waktu itu orang mau yang sholat tadi kan ternyata nggak bisa masuk itu karena masih bukan penampakan ya. Itu prank ternyata. Dihitung 4 video lah. Soalnya satu kali lagi nih. Satu kali lagi. Baik. Ya. Terakhir ya, video terakhir kita akan review, kita akan react videonya. Oke, yang ini sih kayaknya. Oh, nggak ada audionya, ini jadi gambar CCTV. Penampakan hantu terekam CCTV viral. Ya, sepedanya jalan sendiri tuh ya. Ada orang tuh, Mas. Kayaknya seakan-akan sih kayak kunti gitu. Kayak ada barangnya dia jatuh tuh. Oke. Terus dia berdiri. Oke. Nah, oke, Zal. Pertama kamu dulu nih, berpendapat menurutmu gimana nih video ini? Video ini aneh. CCTV. Ya, boleh. Oke lah. Yang pertama adalah kenapa bapaknya tidur di depan? Oke. Kenapa dia nggak masuk ke rumah, di kamar, tidur di kasur, bantal empuk, bisa meluguling? Kenapa lebih milih tidur di luar? Oke, itu malah digangguin. Ya, malah digangguin kan? Kanan kedua berikutnya. Di atas itu kayak
Ada apa itu ya? Ada seseorang yang lagi jalan-jalan malam-malam. Berarti ini banyak yang janggal dari video ini ya, Zal? Oke, dari breakdownku ya, video ini jelas-jelas banyak celahnya gitu. Celahnya gini, kalau memang ini penampakan pertama, sebenarnya kalau kayak roda 3 ini kan, sepeda roda 3-nya yang maju ke depan, dari sisi teknis syuting, ini pun rekamannya kan pakai CCTV ya, apalagi CCTV pasti kualitasnya dia rendah. Ya. Bisa juga ini tarik pakai tali, atau tali yang kayak benang atau tali pancing itu dia nggak kelihatan gitu. Kemudian mbak-mbak yang di atas itu menurut saya agak aneh sih, aneh dari sisi pergerakannya. Dan dia jalannya kayak orang yang hati-hati takut jatuh karena jatuh ya, kena kainnya gitu. Takut gentengnya roboh mungkin. Ya, jadi salah injak. Nah, berikutnya memang saya setuju dengan Rizaldi. Kenapa dia orang ini, bapak-bapak ini, bapak-bapak ya, bapak-bapak. Dia tidur di depan rumah di pinggir jalan apalagi. Apa nggak khawatir gitu? Dan aneh gitu, maksudnya kenapa harus tidur di situ? Nah, kemudian botol yang jatuh ini ya sama asumsi saya, pendapat saya bisa dimanipulasi dengan benang, ditarik gitu. Iya. Dan untuk seseorang yang dapat gangguan mistis terlalu bertubi-tubi. Ya, dari sepeda yang jalan, benda yang jatuh, seseorang atau penampakan di atas genteng rumah. Jika dia mau mengganggu yang di atas genteng ini ya, kenapa nggak turun ke bawah? Langsung kelihatan di bawahnya. Secara bertubi-tubi bisa aja, mungkin aja kalau di tempat yang horor banget. Memang ada beberapa kejadian seperti itu. Oke. Cuman memang yang paling janggal, yang memang akhirnya mendukung bahwa ini adalah janggal, menurutku si bapak itu gara-gara tidur di depan. Jadi seakan-akan seperti membentuk persepsi, tidur di rumah, di depan rumah, di jalan, tiba-tiba ada gangguan kayak gitu. Bisa jadi lagi dimarahin istrinya. Nggak tahu, bisa jadi. Jadi kesimpulannya video ini adalah palsu. Settingan. Oke. Buat teman-teman yang punya pendapat lain, silakan tulis di bawah di kolom komentar. Itu sih. Gitu sih, Zal. Bagaimana kesimpulanmu, Zal, dari beberapa video? Kan ternyata dari kesimpulan kita tuh banyak banget, dari 5 ya. Yang 4 kebanyakan settingan nih. Ya. Kita bukannya menyangkal jika ada yang mengatakan itu asli ya. Jadi kalau teman-teman ada yang berasumsi kalau video-video yang sudah kita bahas sebelumnya ini adalah asli, sampaikan aja asli di kolom komentar. Kita juga punya mendapatkan perspektif lain. Betul. Karena bagaimanapun disclaimer tadi yang sudah kita sampaikan bahwa ini adalah pendapat subjektif kami, opini kami terhadap video-video tersebut. Jadi itulah teman-teman pentingnya bagaimana kita melihat dengan logika juga. Meskipun ya memang saya pun juga percaya dengan adanya hantu, jin dan sebagainya. Cuman penting juga kita mengkritisi sesuatu itu dan lebih menggunakan rasionalitas kita dalam melihat, supaya kita juga tidak mudah dipermainkan dan dimanipulasi. Betul. Sebenarnya kita itu juga pernah. Ya, tapi kalau lihat video-video kayak gini dan kita identifikasi lebih lanjut, ya kita bisa menemukan celah-celahnya yang bisa bikin kita, oh ini ternyata settingan, oh ini ternyata palsu. Jadi kita nggak perlu takut. Nggak perlu takut kita. Gitu ya, Zal. Nah, begitu teman-teman, kayaknya ya ini sudah cukup untuk episode pertama dari Remas. Ya. Mungkin kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Oh ya, dan terakhir buat teman-teman nih, Zal, kalau yang mereka punya video-video horor atau cerita horor, bisa dikirimkan kemana, Zal? Oke, buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi atau dapat cerita dari teman-temannya atau keluarga dan lain-lain yang mau ikutan berbagi cerita ke kita, bisa langsung mengirim email hello.bukanceritabiasa@gmail.com. Oke. Nah, gitu lagi teman-teman, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe jika teman-teman suka dengan konten ini, dan pilih aja dislike jika teman-teman gak suka. Ya. Oke? Sampai jumpa di Bukan Cerita Biasa.